Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fajar Kurniasi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Pendidikan Profesi Guru, Bimbingan dan Konseling, Prajabatan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Angkatan 2021. Saya melaksanakan uji kinerja di mana saya melakukan layanan bimbingan klasikal dan juga layanan konseling kelompok. Saya melaksanakan kedua layanan tersebut di SMP Negeri 1 Patimuan. Mari kita simak bersama video yang sudah saya buat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelas 2A yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Ya, untuk hari ini sebelum kegiatan dilaksanakan, mari kita berdoa menurut agama masing-masing gitu ya. Ada yang mau memimpin doa silakan. Oke. Before we study, let's practice on our religion. Pray now. Finish. Oke, thank you ya Mbak Nini yang sudah memimpin doa. Semoga pada siang hari ini untuk acara kita dan kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatannya selanjutnya, walaupun memang nih teman-teman sudah kenal pastinya satu sama lain, sudah satu semester hampir ya, tapi untuk mengakrabkan lagi ya dari kenal perempuan-perempuan cantik yang ada di sini ya, silahkan untuk diperkenalkan nama panjang, nama panggilan atau nama sayang dulu nggak apa-apa, kemudian hobinya apa ya. Oke, dimulai dari siapa kira-kira yang mau mengawali? Oke, Mbak Valen, silahkan Mbak Valen. Perkenalkan, nama saya Valen Fajrul Maharani, biasa dipanggil Valen, dan hobi saya membaca. Membaca, hobinya Mbak Valen ya. Terus berarti sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Janita Dewi Anita, teman-teman bisa memanggil saya Nita. Saya mempunyai hobi bermain badminton. Bermain. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Nita Rani, biasa dipanggil Ridin. Hobi saya bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis ya Mbak Rini ya. Oke, selanjutnya sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Vivi Sayudah, biasa dipanggil Vivi. Saya mempunyai hobi Menggambar ya. Selanjutnya? Silakan. perkenalkan, nama saya Cindy Febriadi, bisa dipanggil Cindy. Hobi saya membaca. Membaca ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kaira Vega Tusini, saya biasa dipanggil Aira. Hobi saya karate. Baik ya, tadi dari mulai Mbak Valen, hobinya membaca, Mbak Anita, Mbak Ninton, tadi ada Mbak Ririn, kemudian Mbak Vivi menggambar, Mbak Cindy dan Mbak Aira gitu ya. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini sudah tahu kita akan melakukan apa kira-kira? Ada yang belum gitu ya. Baik, untuk siang hari ini teman-teman karena berdasarkan hasil observasi gitu ya, ada beberapa teman-teman dari kelas 7A yang memang kurang disiplin untuk waktunya gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk mencari alternatif solusi masalahnya seperti apa, kemudian kenapa sih kira-kira teman-teman itu kurang disiplin dalam waktunya. Kemudian dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan teman-teman perhatikan. Yang pertama, nanti dimohon ya teman-teman untuk secara sukarela ya dan keikhlasannya, kejujuran dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin menanyakan untuk memberikan pendapat atau lain sebagainya, silakan nanti mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian baru silakan berbicara dan jangan memotong pembicaraan.
Begitu? Siap. Ya, untuk waktunya teman-teman nanti maksimal ini ya 60 menit bagaimana? Maksimal ya. Oke, kita sepakati. Ada yang masih bingung atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Dan nanti Ibu harap nantinya itu tidak ada yang memberikan informasi penting ya dari keenam perempuan yang ada di sini ya, entah itu permasalahan Mbak Siti mungkin atau Mbak Vivi itu ke orang lain atau tidak ada di forum ini. Begitu? Teman-teman sudah siap? Teman-teman, karena tadi Ibu tadi sudah siap gitu ya. Untuk kegiatan selanjutnya di sini ada yang namanya kartu ungkapan, teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman bisa menuliskan permasalahan yang kalian hadapi di kartu ungkapan ini. Begitu bisa dipahami? Bisa. Ya. Baik. Silahkan diisi, dikasih nama saja ya. Dikasih nama, kemudian langsung apa sih yang menjadi permasalahan kalian ya? Seperti itu. Waktunya 1 menit ya. Oke, Mbak Ririn sudah? Sudah. Sudah ya. Mbak Nita sudah? Sudah. Oke, Mbak Sidi sudah ya? Sudah. Dan oke, Mbak Aya sudah, Mbak Vin sudah dan Mbak Valen sudah. Baik, teman-teman ya, ini kan sudah diungkapkan permasalahan kalian di kartu ungkapan. Nah, selanjutnya teman-teman coba Ibu pengen tahu di sini kira-kira ya, kan ini kalian kurang disiplin ya dalam waktu kalian sehari-harinya. Jadi tujuan ya, tujuan kita sama-sama nih berarti untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing ya untuk kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan kita ya, gitu ya. Baik, kemudian setelah tujuannya kita sudah sepakati, teman-teman, silahkan yang akan menceritakan ya atau mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu. Siapa? Silahkan. Jadi permasalahan saya adalah biasanya tuh kalau mau bangun pagi tuh susah kalau mau dibangunin sama mama. Oke. Susah untuk bangun ya kalau tidak dibangunkan oleh mama. Oke. Selain itu, selain Mbak Nita, ada lagi? Langsung. Masalahnya siapa? Diceritakan semuanya dulu ya. Nanti kita pilih satu permasalahan yang akan kita bahas. Dan Mbak Nita mungkin dari Mbak Aira dulu ya. Silakan Mbak Aira menceritakan permasalahannya. Kalau semisal ada tugas, saya tuh kayak nggak mau ngerjain gitu loh, Miss. Kayak pengennya bermain HP terus sama tidur, rebahan gitu. Jadi tugasnya kalau memang mau ngerjain tuh nanti dulu. Nanti dulu ya, rebahan dulu pokoknya ya, rebahan for life pokoknya. Oke, selanjutnya coba Mbak Cindy deh, Mbak Cindy. Kalau saya sih sama kayak punyanya Mbak Nita, susah bangun pagi harus dibangunin sama mama. Oke, coba Mbak Vivi. Kalau saya sama kayak Mbak Ira. Kalau ada tugas sering ditumpuk dulu gitu ya. Oke, Mbak Ririn coba. Sama kayak Aira sama Nita. Sama kayak Mbak Aira sama Nita. Oke, silakan Mbak Valen kalian. Ya, kadang masih susah untuk
mengerjakan sesuatu meskipun kayak disuruh sama orang tua ataupun ngerjain tugas atau ngerjain sesuatu apa kadang kayak ditunda-tunda dulu ya, berarti menunda hal yang memang harus dikerjakan segera tapi ya nanti dulu deh gitu ya, kira-kira seperti itu. Tadi sama kan kayak Mbak Ririn dengan Mbak Aira gitu kan, ada juga tadi Mbak Cindy juga ya yang ternyata sama dengan Mbak Nita begitu ya. Nah, kira-kira teman-teman setelah tadi sudah diungkapkan permasalahan kalian, permasalahan siapa kira-kira yang akan kita bahas di pertemuan hari ini? Nita. Masalahnya Mbak Nita gitu ya. Oke. Untuk Mbak Nita, setuju tidak kalau permasalahannya Mbak Nita yang akan kita bantu untuk cari alternatif solusinya hari ini? Setuju ya? Hai, setuju. Ya, untuk Mbak Nita sendiri, Mbak, boleh diceritakan ke Miss ataupun ke teman-teman lainnya yang ada di sini ya, itu secara detail apa sih yang menjadi Mbak Nita itu susah bangun dan seringnya itu dibangun sama Mama? Silahkan, monggo. Tadi kan sudah kita sepakati bahwasanya Mbak Nita ya, permasalahan yang akan kita bahas dan bantu bersama-sama mencarikan solusi dari masalahnya begitu ya. Baik, Mbak Nita silahkan diceritakan ke teman-teman semuanya dan Miss Anggita di sini, permasalahan itu seperti apa sih kira-kira secara detail? Silahkan. Nah, jadi gini, saya kan biasanya kalau tidur itu normal sih ya di bawah jam 10. Tapi itu kalau misalnya bangun itu susah, harus dibangunin sama mama. Kalau nggak dibangunin itu bakal nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun gitu ya. Itu misalnya dalam 1 minggu Mbak Nita itu harus selalu dibangunin terus sama mama dalam 1 minggu itu. Iya, harus dibangunin. Oke, ya tadi Mbak Nita menyampaikan permasalahannya bahwasanya susah untuk bangun tepat waktu ya, atau misalnya Mbak Nita kan sholat subuh gitu ya, harus dibangun dulu. Dan Mbak Nita juga untuk tidurnya normal ya di bawah pukul 10. Ya, teman-teman ada yang ingin tanya sama Mbak Nita terkait permasalahannya lebih dalam? Silakan. Oke, Mbak Cindy silakan Mbak. Mbak Nita, apa yang membuat Mbak Nita bangunnya tuh telat? Bangunnya telat kenapa tuh Mbak Nita? Mbak Cindy tanya. Biasanya sih kalau apa ya, Terima kasih ya Mbak Cindy, Mbak Era dan Mbak Farin sudah bertanya. Ada yang mungkin mau bertanya lagi terkait permasalahan Mbak Nita? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Tadi Mbak Era sudah tanya, pernah gak sih kira-kira untuk bangun lebih awal gitu ya? Pernah gitu ya Mbak ya. Terus tadi juga Mbak Cindy menanyakan bahwa apa sih yang membuat Mbak Nita itu telat bangunnya sedangkan tidurnya di bawah pukul 10 kayak Mbak Valen tadi. Apakah ada ini ya Mbak ya, hukuman atau istilahnya sanksi yang diberikan oleh orang tua Mbak Nita ke Mbak Nita gitu. Ya, hanya ditegur gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, gantian ya Miss yang tanya. Oke, Mbak Nita, Mbak Nita sendiri pernah nggak sih ada sebuah planning atau rencana aku harus apa untuk aku itu disiplin waktunya? Jadi membuat schedule mungkin atau membuat sesuatu yang Mbak Nita, oh ini nih yang bisa bikin aku bangun tepat waktu gitu. Pernah belum? kalau itu sih udah pernah, tapi kayak tertunda-tunda, ketumpuk rasa malas gitu. Karena cuman nggak dihukuman kan dari orang tua, kayak cuma ditegur, jadi saya terus ngulangi terus. Ngurangi terus ya. Baik. Teman-teman, tadi Mbak Rita sudah menceritakan permasalahannya secara mendetail ya kepada kita semuanya. Nah, kira-kira dari
teman-teman semuanya, apa sih yang bisa mungkin dilakukan oleh Mbak Nita untuk mengatasi ya, mungkin kita berharap Mbak Nita itu lebih disiplin waktu bangun tidurnya dan dalam kegiatan sehari-harinya gitu ya. Jadi siapa yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Oke, Mbak Ririn terlebih dahulu ya, silahkan Mbak Ririn. Mungkin Mbak Rita bisa bangun 30 menit sebelum jam target. Semisal kayak bangun nanti jam 4:30, Mbak Rita bisa sholat subuh sama mandi dan lain-lain dan lanjutkan aktivitas seperti biasa. Ya berarti ini ya, bangun setengah jam sebelumnya dan langsung melakukan aktivitas biar nggak mager gitu ya nanti. Oke, dan Mbak Ririn tadi Mbak Vivi, silakan Mbak Vivi. Ya, tadi kan sudah Mbak Ririn ya memberikan alternatif solusi masalah kepada Mbak Nita. Tadi kan ada Mbak Vivi yang angkat tangan juga, silakan Mbak Vivi. Mungkin Mbak Rita bisa membuat schedule harian. Baik, membuat schedule harian begitu ya, atau daily activity begitu ya Mbak Nita ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman ya, tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Vivi. Jadi benar, salah satunya teman-teman bisa membuat daily activities atau daily planner. Dimana di sini nanti akan ada schedule mulai dari bangunnya jam berapa, kemudian kegiatan dari kalian bangun sampai kalian tidur kembali itu jam berapa saja, kemudian ada prioritasnya kalian per hari itu apa saja sih. Mungkin kayak misalnya hari Selasa kalian harus mengumpulkan tugas apa gitu ya, pasti kan ada deadline yang harus kalian kejar. Nah biasanya untuk memotivasi teman-teman semuanya ada quotes of the day, apa sih kira-kira kata-kata hari ini biar teman-teman itu lebih semangat dan ada motivasi untuk menjalankan hari kalian. Nah nanti untuk notes atau catatannya mungkin teman-teman bisa diisi kayak misalnya hari Kamis teman-teman ada yang punya janji dengan si A misalnya untuk bertemu mengerjakan tugas seperti itu, atau mengantarkan misalnya mama ke pasar atau lain sebagainya begitu. Kira-kira sudah mengerti? Sudah ya. Baik, selanjutnya silahkan ini diisi terlebih dahulu teman-teman semuanya ya. Untuk nama ya, untuk nama nanti diisinya di paling bawah. Kemudian ini nanti akan Miss kasih ada 7 daily planner. Setiap harinya kalian akan membuat ya. Ini kalian berarti dibuat untuk hari Rabu terlebih dahulu. Kira-kira kalian mau melakukan apa? Gitu ya. Silahkan ditulis. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup jelas? Sudah ya. Silahkan ditulis.
teman-teman mengerjakan LKPD tadi ya untuk daily plannernya, kira-kira siapa yang mau membacakan hasil daily plannernya? Silakan Mbak Nita. Bangun pagi jam 4, dilanjut dengan menyiapkan peralatan sekolah dan mandi, lalu sholat subuh dan sarapan lagi. Sarapan pagi. Oke. Ada prioritas yang harus dikerjakan di hari Rabu? Ada deadline hari Rabu mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus ada mungkin janji temu dengan teman atau siapa? Ada di hari Senin mungkin ada Minggu janji depan untuk- berarti ya? ya, Ya. untuk berkumpul sama Kumpul. teman-teman. Ya. Selanjutnya setelah Mbak Anita ada lagi? Ya, silakan Mbak Valen. Ya, ada pukul 5 bangun pagi dan sholat, lalu 5:15 mandi dan 5:30 sarapan dan kerja sekolah, lalu pukul 6 berangkat sekolah, jam 12:00 sholat duhur, dan pada pukul 1 pulang sekolah sampai pukul 5 berangkat mengaji. Baik ya, tadi Mbak Anita dan Mbak Valen sudah memberikan informasi gitu ya tentang harus apa saja sih di hari Rabu besok seperti itu. Untuk Mbak Valen ada prioritas yang harus segera diselesaikan? Ya, sama seperti Mbak Nita, deadline mengumpulkan tugas Tugas bahasa bahasa Inggris. Ya, untuk ada janji temu nggak kira-kira hari Rabu? Ada, sama gitu ya. Baik, untuk motivasi, kata-kata motivasi coba Ibu pengen dengar dari Mbak Nita. Kata-kata motivasi untuk hari Rabu nih apa besok? Jangan takut untuk bangun jika terjatuh. Oke, baik. Mbak Valen? Tetap semangat dan jangan menyerah. Ada orang tua yang harus dibanggakan. Harus dibanggakan orang tuanya seperti itu ya. Terima kasih Mbak Valen dan Mbak Nita yang sudah memberikan informasi kepada kita semua ya untuk daily plannernya yang akan dilakukan di hari Rabu yang sangat luar biasa pastinya tentunya ya begitu. Baik, selanjutnya teman-teman setelah LKPD ini sudah dikerjakan, sebelum kita ke kegiatan berikutnya ya, Miss ada sedikit permainan ya yang nantinya kita isi permainan itu dengan beberapa materi dari topik yang hari ini akan kita bahas. Gitu. Sudah siap? Siap. Jadi teman-teman yang tadi sudah disampaikan, kita ada permainan di sini ya. Dimana permainan ini itu ada beberapa materi yang ada kaitannya dengan topik siang hari ini. Bisa minta tolong Mbak Aira, mau dipilih nomor berapa dulu? Nomor 3. Nomor 3 ya. Ya kita cek nomor 3 isinya itu apa itu Mbak Aira? Ada Orang lagi nonton drakor. Oke. Jadi seperti yang biasanya kalian tahu, itu kan yang namanya nonton film pasti butuh waktu yang lama dan biasanya kalau drama ya itu kan berjam-jam dan berepisode-episode gitu. Ada yang merasa mungkin karena ini jadi tidak disiplin waktunya, terutama dalam mengerjakan tugas, kemudian bangunnya, tidurnya juga. Ada kira-kira? Ada. Oke. Selanjutnya Mbak Aira, mau dibuka kotak berapa? Silahkan. Berapa teman-teman? Lima. Oke. Kita buka kotak nomor 5. Ya. Isinya tentang apa Mbak Valen? Ada anak yang membolos sekolah. Oke, teman-teman. Ada yang pernah membolos sekolah? Tidak. Ya. Oke. Jadi salah satu yang ini adalah salah satu akibat di mana teman-teman itu telat bangun atau misalnya itu memang mager for life ya, itu menjadikan teman-teman itu mencari alternatif bagaimana caranya biar tetap bisa sekolah
Nah, ini menjadi salah satu ini ya permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh siswa-siswi begitu. Oke, selanjutnya silakan. Yang mana? 2. Nomor 2. Apa itu? Bermain. Nah, ini dia. Ada yang merasa biasanya tuh kalau main sama temennya udah lupa waktu? Ada. Iya. Nah, itu juga menjadi permasalahan dan faktor teman-teman itu tidak atau kurang disiplin dalam waktu. Jadi yang lainnya silakan. Mau 1 atau 4? Satu. Nomor 1 ya. Oke, nomor 1 di situ apa, Mbak Aira? Tidur. Iya, tadi sama dengan Mbak Anita ya permasalahannya di mana di sini sudah bangun, sudah dengar alarmnya bunyi, tetapi dimatikan gitu ya. Oke, yang terakhir tadi nomor 4. Ya, nomor 4 bermain game itu menjadi hal yang umum pada biasanya terjadi ya di kalangan umur kalian kayak gitu ya. Jadi tadi ada beberapa permasalahan dan faktor yang menjadikan teman-teman itu kurang atau tidak disiplin waktunya. Untuk selanjutnya ya teman-teman, tadi sudah kita bahas permasalahan balita, kemudian untuk mengerjakan LKPD, ada kartu ungkapan juga di sini. Kemudian kita juga sudah menyetujui bahwasanya tujuan kita dengan adanya pertemuan hari ini itu agar teman-teman lebih disiplin waktunya, gitu ya. Baik, sebelum ditutup atau diakhiri kegiatan pada siang hari ini, silakan ada 2 orang untuk menyimpulkan kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan siang hari ini. Mbak Ririn. Jadi pada pertemuan siang hari ini saya lebih bermotivasi untuk langsung bangun pagi. Baik, lebih ini ya punya effort ya untuk bangun pagi, termotivasi. Selanjutnya silakan. Dan setelah adanya pertemuan hari ini, saya jadi lebih tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya adalah dengan cara membuat schedule. Baik ya. Jadi di sini nanti tidak hanya Mbak Nita tapi teman-teman juga semuanya melakukan aktivitas atau daily activitiesnya sesuai dengan daily planner yang sudah dibuat ya untuk saya begitu teman-teman. Jadi untuk minggu depan teman-teman ya kita akan bertemu lagi untuk melakukan evaluasi apakah teman-teman bisa melakukan atau melaksanakan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan gitu ya. Karena ibu yakin kalian itu bisa ya kalau kalian memang punya niat dan motivasi yang tinggi untuk memotivasi dan ya membuat kalian berkomitmen dengan apa yang kalian lakukan. Nanti ada yang namanya surat pernyataan sebagai evaluasi hasil teman-teman ya, dimana nanti kita lihat oh ternyata di surat pernyataan itu berarti kan ini berlakunya pada hari ini sampai tanggal 29 November ya, 1 minggu ke depannya, dimana nanti saya untuk nama pada tanggal hari ini menyatakan bahwa melakukan ini apa saja yang ada di daily planner gitu ya. Nah jika saya usaha saya dikatakan berhasil jika misalnya Mbak Cindy bisa melakukan semua dari activity yang ada di daily planner kamu gitu ya Mbak ya. Kemudian apabila saya berhasil lakukan, saya mendapatkan apa kira-kira? Nah itu. Jadi ada reward atau penguatan ya, reinforcement yang nanti kita sepakati kira-kira apa sih yang mungkin kalian ingin dapatkan atau pantas dapatkan gitu. Ada yang masih bingung nanti untuk mengisi evaluasi ini? Tidak ya? Baik, ya untuk hari ini ya bisa disimpulkan tadi dari permasalahan yang teman-teman ketidakdisiplinan dalam waktu, kemudian tadi Mbak Valen, Mbak Nita, Mbak Ririn, Mbak Vivi, Mbak Cindy dan Mbak Ira itu hampir sama ya sebenarnya ya untuk faktornya atau penyebabnya gitu.
Kemudian di sini kita sudah mencoba mencari alternatif solusi permasalahan seperti membuat dari planner gitu ya, dan nanti ada surat pernyataan di mana teman-teman untuk berkomitmen ya melakukan apa yang sudah direncanakan atau di planning. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ya, sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah hadir dan meluangkan waktu di siang hari ini untuk melakukan kegiatan ini ya, konseling kelompok begitu ya. Baik, jika memang tidak ada yang disampaikan karena waktunya sudah habis begitu ya, ada yang mungkin doa terlebih dahulu, silakan untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, silahkan Mbak Ririn. After we study, let's prepare on our religion right now. Ya, thank you ya Mbak Ririn yang sudah memimpin doa. Baik, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, silahkan diisi terlebih dahulu, nanti dikembalikan ke saya begitu ya. Oke, siapa yang dulu? Oke, sudah cukup ya. Baik, sebelum dikerjakan saya tutup terlebih dahulu. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.